Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan malam Jemaat Rama hari ini, Selasa 15 September 2020. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat dan pujian syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Karena begitu besar kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa kami boleh melalui hari ini dalam segala rutinitas dan bahkan pekerjaan kami, dan semuanya itu boleh kami lalui dengan baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dan ketika kami lebih jauh memahami akan kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, sejenak sebelum kami beranjak beristirahat malam ini, kami kembali meluangkan sedikit waktu kami untuk kembali melihat, membaca, dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon kekuatan dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat dimampukan untuk membaca dan memahami akan kebenaran firman-Mu ini dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sungguh kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita malam ini terambil dari Lukas pasal 10 ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Lukas pasal 10 ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak.
Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah firman Tuhan yang boleh kembali kita baca malam ini, dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam tema keberhasilan murid, kemenangan Kristus. Keberhasilan murid, kemenangan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan kita malam ini berbicara tentang ekspresi ataupun luapan kegembiraan yang diungkapkan, yang dinampakkan oleh ke-70 murid Tuhan Yesus yang sebelumnya telah diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan kerajaan Allah. Sedikit melihat bagaimana perjalanan pelayanan yang dilakukan oleh ke-70 orang murid ini. Kalau kita baca di dalam pembacaan sebelumnya, di situ mereka diutus, mereka pergi dengan berdua orang dengan maksud agar mereka bisa saling membantu, mereka bisa saling menopang ketika mereka mengalami masalah-masalah ataupun kesulitan-kesulitan yang akan mereka ketemui pada saat melakukan pelayanan. Dan bahkan Tuhan Yesus meminta mereka untuk tidak perlu membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Makanan pun tidak. Dan ini dimaksudkan agar mereka bisa lebih fokus untuk melakukan misi pelayanan mereka. Apakah tugas pelayanan yang mereka lakukan tidak akan menemui hambatan-hambatan atau masalah-masalah seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ketiga, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Jadi pelayanan itu bukanlah sesuatu yang mungkin saja akan berjalan dengan mulus sesuai dengan yang mereka harapkan. Karena walaupun demikian, Tuhan akan memberi mereka kemampuan, Tuhan memberi mereka kuasa, sehingga mereka dapat menyembuhkan beberapa orang sakit. Dan bahkan mereka diberikan kuasa untuk melepaskan beberapa orang yang sebelumnya dikuasai oleh roh-roh jahat. Ini kita dapat lihat di dalam pembacaan kita di ayat yang ke-17. Ketika mereka kembali dengan gembira, mereka mengatakan, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami
demi nama-Mu. Jadi tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada 70 orang murid dapat dikatakan berhasil. Tetapi kemudian Tuhan Yesus juga menegaskan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu terlalu larut dalam euforia, sukacita dari pelayanan yang mereka sudah lakukan. Karena yang terpenting adalah seperti yang dikatakan di ayatnya yang ke-20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ketika sudah melakukan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka, ada sebuah jaminan yang tentu membawa suatu keadaan yang luar biasa, membawa sebuah perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, bahwa mereka mendapatkan jaminan nama-nama mereka terdaftar di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus ketika terangkat ke sorga menyampaikan sebuah amanat agung yang bukan hanya ditujukan kepada para pengikutnya, murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia saat itu, tetapi juga ditujukan kepada saya dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara. Tugas panggilan untuk tetap melanjutkan misi mulia, yaitu menyebarluaskan kerajaan Allah. Mungkin ada beberapa di antara kita kemudian mengatakan hal-hal yang klasik, semisal saya belum mampu dan belum bisa. Padahal kalau kita pahami lebih jauh, memang setiap orang tidak akan ada yang mampu dan bisa untuk melakukan tugas ini. Karena hanya Tuhanlah yang akan memampukan kita. Ketika Tuhan memilih, ketika Tuhan memanggil kita dan menetapkan kita sebagai pengikut, maka Dia tidak hanya sekedar membiarkan kita untuk menjalani tugas ini, tetapi Dia juga yang akan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya, agar dengan kuasa itu kita dapat melakukan tugas panggilan ini dengan baik, dan kita juga dapat menyelesaikannya dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan, kita harus meyakini di dalam kehidupan kita bahwa ada begitu banyak tantangan kehidupan yang akan kita hadapi, dan bahkan mungkin dari beberapa hambatan-hambatan dan tantangan bisa saja membawa kita ke dalam keadaan yang sulit. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yakin dan percayalah. Seperti dalam bacaan kita malam ini, janji penyertaan Tuhan bukan hanya dinyatakan kepada 70 murid itu. Janji penyertaan Tuhan pun juga akan dinyatakan kepada kita semua. Kepada setiap orang yang dengan penuh keyakinan menjawab panggilan tersebut, maka Dia sendiri akan memampukan kita agar seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus yang telah berhasil melakukan tugas pelayanannya dan mendapatkan jaminan luar biasa bahwa mereka akan diselamatkan. Demikian pula dengan kita, jika kita dengan tetap setia, tetap teguh menjalani kehidupan ini di dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan,
maka kelak kita pun juga akan bersama-sama dengan Dia. Seperti yang Ia katakan, Dia pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang selalu setia melakukan tugas pelayanan ini dengan penuh sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan kita malam ini. Kita dipanggil dan kita juga diutus untuk membawa kabar sukacita bagi dunia ini. Kita diutus untuk membawa terang ke dalam dunia ini. Walaupun kita menghadapi berbagai macam masalah-masalah, kita dihina, dan bahkan kita akan dilanda duka, tetapi kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan memampukan kita. Mari kita memohon kekuatan di dalam doa untuk menolong kita lebih jauh memahami akan firman ini, lalu kemudian kita dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa kami masih diberi kesempatan, kami masih diberi waktu untuk kembali membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan, bahwa di dalam kehidupan yang kami jalani saat ini, kami telah dipilih, kami telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan misi, menyebarkan sukacita, menyebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami mohon kekuatan dan penyertaan-Mu senantiasa Tuhan, agar kiranya di dalam segala kekurangan, di dalam segala keterbatasan kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur juga Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Dan bahkan ketika kami beranjak untuk istirahat malam, biarlah kami lewati malam di dalam tidur kami yang nyenyak. Tuhan memulihkan kekuatan kami untuk bersiap-siap kembali menjalani kehidupan yang jika Tuhan berkenan, Tuhan berikan pada kami. Dan jikalau sekiranya Tuhan tetap menganugerahkan kehidupan kepada kami tidak lupa untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami tetap terus membawa dalam doa apa yang kami alami saat ini, dalam perjuangan, dalam doa dan harapan kami menghadapi pandemi virus corona saat ini. Tuhan, biarlah kami tetap setia untuk menjalani keseharian kami dengan mematuhi protokol kesehatan yang bukan hanya dengan maksud memutus rantai penyebaran, tetapi untuk memastikan bahwa kami tidak terjangkit oleh virus ini, dan juga orang-orang yang dekat dengan kami. Tuhan memulihkan kondisi bangsa kami Tuhan, yang saat ini terus berjuang menghadapi pandemi ini. Aparat pemerintah, tenaga medis yang terus berusaha dan berjuang, biar kiranya Tuhan tetap memberi mereka kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan, sehingga semuanya tetap mereka lakukan dengan baik, dengan penuh sukacita.
Bapa di sorga, inilah doa, permohonan dan harapan kami. Yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan malam Jemaat Rama hari ini, Selasa 15 September 2020. Kiranya Allah senantiasa menolong dan menuntun serta menyertai kita, agar kita dengan penuh kesetiaan dan keyakinan menjalankan tugas pelayanan ini dengan penuh sukacita. Amin.